Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atira Naura Salsabila Siregar dari kelas A angkatan 2019 program studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah dari Universitas Mula Warman dengan NIM terakhir 06. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil resum materi dari kelompok 3 yaitu mengenai kata. Sebelumnya di bab 5 ini terdapat 8 subbab yaitu definisi kata, kosakata, lalu ada pemilihan kata, kemudian denotasi dan konotasi, kemudian bahasa kiasan, citraan, gaya bahasa dan sarana retorika, dan yang terakhir adalah faktor ketatabahasaan. A. Definisi kata, suatu arti yang menentukan struktur formal linguistik karya sastra adalah kata. Dari dalil seni sastra Jerman menyatakan bahwa puisi mempunyai nilai seni bila pengalaman jiwa yang menjadi dasarnya dapat dijelmakan ke dalam kata. Kemudian B. Kosakata. Nah, alat untuk menyampaikan perasaan dan pikiran sastrawan baik tidaknya tergantung pada kecakapan sastrawan dalam mempergunakan kata-kata dan segala kemungkinan di luar kata tak dapat dipergunakan. Nah, misalnya kayak mimik, gerak, dan sebagainya. Nah, penyair juga bisa menggunakan kosakata yang ada pada zaman dulu atau kosakata dari bahasa asing dan sebagainya. Kemudian yang C, pemilihan kata. Pemilihan kata dalam sajak itu disebut diksi. Nah, untuk ketetapan, pemilihan kata seringkali penyair mengetikkan kata yang dipergunakan berkali-kali yang dirasa belum tepat bahkan meskipun sajaknya telah disiarkan, sering masih juga diubah kata-katanya untuk ketetapan dan kepadatannya biar lebih terasa chemistry-nya, feel-nya dari sajak tersebut. Kemudian D. Denotasi dan konotasi. Nah, dalam memilih kata-kata supaya tepat dan menimbulkan gambaran yang jelas dan padat itu, penyair mengerti denotasi dan konotasi sebuah kata. Nah, sebuah kata itu mempunyai dua aspek arti, yaitu denotasi ialah arti menunjang dan konotasi yaitu arti tambahannya. E. Bahasa kiasan. Nah, ada beberapa jenis dari bahasa kiasan, diantaranya ada yang pertama, perbandingan atau simile. Ialah bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan hal lain menggunakan kata-kata perbandingan. Kemudian ada metafora, yaitu bahasa kiasan seperti perbandingan tapi tidak menggunakan kata-kata pembanding. Lalu ada perumpamaan epos atau yang disebut dengan epic simile, ialah perbandingan yang dilanjutkan atau diperpanjang, yaitu dibentuk dengan cara melanjutkan sifat-sifat membandingkan lebih lanjut dalam kalimat-kalimat yang berturut-turut. Kemudian ada alegori. Alegori ialah cerita, kiasan atau lukisan kiasan. Nah, kemudian ada personifikasi, yaitu kiasan yang mempersamakan benda dengan manusia. Jadi benda itu seakan-akan hidup seperti manusia. Kemudian ada metonimia. Metonimia dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan kiasan pengganti nama. Kemudian ada sinekdoki. Adalah bahasa kiasan yang menyebutkan suatu bagian yang penting, suatu benda, hal untuk benda atau hal itu sendiri. Citraan atau gambaran-gambaran angan. Nah, citraan ini ialah gambaran-gambaran dalam pikiran dan bahasa yang menggambarkannya, sedangkan setiap gambar pikiran disebut citra atau imaji. Nah, di dalam citraan ini ada beberapa imaji, yaitu seperti imaji penglihatan, imaji pendengaran, imaji perasa, dan sebagainya. Kemudian ada gaya bahasa dan sarana retorika. Nah, gaya bahasa ialah susunan-susunan perkataan yang terjadi karena perasaan yang timbul atau hidup dalam hati penulis yang menimbulkan suatu perasaan tertentu dalam hati pembaca. Nah, sarana retorika sendiri merupakan sarana kepuitisan
yang berupa muslihat pikiran. Nah, pada umumnya sarana retorika ini menimbulkan ketegangan puisi karena pembaca harus memikirkan efek apa yang ditimbulkan dan dimaksudkan oleh penyairnya. Faktor ketatabahasaan. Penggunaan bahasa seseorang atau yang disebut dengan parol merupakan penerapan sistem bahasa yang ada dan penggunaan bahasa penyair sekaligus penerapan konvensi puisi yang ada. Namun, penerapan ini tidak terlalu sesuai dengan sistem bahasa maupun konvensi puisi yang ada, sebab hal ini dipengaruhi oleh situasi penggunaannya. 1. Faktor ketatabahasaan Chairil Anwar. Yang pertama ada pemendekan kata, kedua penghilangan imbuhan, dan yang ketiga penyimpangan struktur sintaksis. Sedangkan dari faktor ketatabahasaan Sutarji, yang pertama ada penghapusan tanda baca, kedua penggabungan dua atau lebih kata, yang ketiga ada penghilangan imbuhan, 4 ada pemutusan kata, dan yang kelima ada pembentukan jenis kata. Sekian resume materi dari saya. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf dan saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.